Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, yang masih memberikan kepada kita semuanya usia dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menambah bekal dengan melaksanakan satu di antara kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah ini dan menerima amal ibadah yang lain. Tidak lupa pada kesempatan kali ini kita ucapkan syukran dan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid dengan seluruh jajaran dan juga pengurusnya. Demikian pula kepada para panitia yang telah mengorbankan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya dan juga antum semuanya, sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, amalan, usia, harta dan juga keluarga mereka. Kemudian selanjutnya, materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang sedang di ambang, sedang di depan datangnya bulan Ramadan. Padahal belum atau tidak terasa sudah berlalu 1 tahun. Dan sepertinya kemarin kita baru meninggalkan bulan Ramadan, dan masih terngiang-ngiang kesibukan kita selama bulan Ramadan
pada tahun yang lalu. Dan insya Allah pada muhadarah kali ini akan kita bagi menjadi beberapa poin yang dengannya insya Allah kita bisa menunaikan amanat menyampaikan materi yang insya Allah sudah diminta oleh panitia atau DKM. Yang pertama adalah tentang kegembiraan di dalam menyambut Ramadan. Kegembiraan di dalam menyambut Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana dan apa yang kita lakukan sebelum kita mendapati bulan Ramadan. Ini kurang lebih poin-poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang kegembiraan di dalam menyambut bulan Ramadan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mendapatkan bulan Ramadan dan menemui bulan Ramadan ini adalah nikmat dan karunia yang besar bagi seseorang. Ketika dia bisa menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat, maka ini adalah keutamaan yang agung dan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla bagi seseorang, karena dia mendapatkan keutamaan dan bulan yang agung yang di dalamnya dia bisa menambah bekal perjalanan dia menuju akhirat. Dan insyaallah nanti akan kita sebutkan pada poin yang kedua beberapa keutamaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Orang Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara manusia ini? Siapa orang yang paling khair, yang paling baik? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, dipanjangkan oleh Allah, diberikan usia, diberikan kesempatan, kemudian dia memperbaiki amalannya. Artinya dia bisa memanfaatkan usia dan waktu yang diberikan kepada dirinya ini dengan baik. Di antaranya dengan diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan dengan maksimal ibadah dan juga ketaatan di bulan Ramadan. Maka ini adalah nikmat bagi seseorang dan karunia yang besar apabila dia bisa menemui bulan ini. Kita sambut dengan gembira. Dan dahulu Rasulullah SAW sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira
kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan yang mulia ini, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailah hiya khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, memotivasi para sahabatnya, memberikan semangat kepada mereka. Atakum syahrun, atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sebuah bulan yang berbarakah, yang banyak kebaikannya, penuh dengan kebaikan, dilipat gandakan ganjaran. Dan di dalamnya kita lihat orang-orang Islam, mereka berlomba siang dan malam untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit kemaksiatan. Syahrun mubarak, sebuah bulan yang berbarakah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan yang ganas. Bagi Allah di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan malam tersebut, sungguh dia telah diharamkan dari sesuatu yang baik. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dijauhkan dari kebaikan yang besar. Ikhwani fiddin, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan ini. Maka sepantasnya lah bagi seorang yang beriman, ia mengetahui bahwasanya umurnya sangat terbatas, dan dia mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, dan tidak ada bekal yang paling baik daripada takwa. Pantaslah bagi dia untuk bergembira dengan kedatangan bulan ini. Maka yang pertama, hendaklah ada pada diri seorang muslim dan juga muslimah al-farah, bahagia dan gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Ini adalah di antara adab, ya, dan kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah karena sudah didekatkan dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, ya, bulan untuk memperbaiki diri. Dan Allah SWT mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan juga rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan juga dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Jangan hanya bergembira dengan dunia, tapi bergembira dengan rahmat dari Allah dan juga karunia-Nya yang berupa pahala
yang akan dibagi-bagikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan ini adalah masih ada hubungannya dengan poin yang pertama, supaya kita lebih bergembira dan lebih semangat di dalam menyambut bulan ini, maka kita sebutkan beberapa keutamaannya. Yang pertama, sebagaimana dalam hadis, bahwasanya di bulan Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Di dalam sebuah lafaz dibuka pintu-pintu langit, dan dalam lafaz yang lain disebutkan dibuka pintu-pintu surga. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga memiliki pintu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya jumlah pintu surga ada 8. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan ditutup pintu-pintu jahannam. Dan dalam ayat disebutkan bahwasanya jahannam memiliki 7 pintu. Laha sab'atu abwabin. Dia, yaitu jahannam, memiliki 7 pintu. Wa sulsilatis syayatin, dan akan dibelenggu setan-setan. Menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan tersebut pintu surga akan dibuka semuanya, yang jumlahnya ada 8, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan pada bulan tersebut Allah SWT akan membelenggu setan-setan. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ada yang mengatakan bahwasanya ditutupnya pintu jahannam dan dibukanya pintu surga ini adalah atas hakikatnya. Ini adalah hakikat, dan menunjukkan bahwasanya ini adalah bentuk pengagungan terhadap bulan tersebut, sehingga dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah hakikatnya demikian. Dan ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya di sini adalah isyarat tentang banyaknya pahala di bulan tersebut. Banyaknya orang yang bertobat, banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Ini maksud dibuka pintu surga. Dan dimaksud dengan ditutup pintu neraka adalah sedikitnya kemaksiatan pada bulan tersebut. Dan ini disebutkan diantaranya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa innama tuftahu abwabul jannah fi hadha syahr likathratil a'malis salihah wa targhiban lil 'amilin, wa tughlaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahlil iman, wa tusfadu aw wa tusaffadu asyayatin fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaih fi ghairihi. Dan sesungguhnya dibuka pintu-pintu surga karena banyaknya amal soleh di bulan tersebut, dan juga untuk mendorong orang-orang yang beramal. Dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman,
dan dibelenggu setan-setan sehingga mereka tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana leluasanya mereka di selain bulan Ramadan ini. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah hakikat, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah isyarat ya banyaknya pahala dan sedikitnya kemaksiatan pada bulan tersebut. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya bulan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sebagaimana kita tahu adalah petunjuk, dan dia adalah rahmat bagi manusia, dan di dalamnya ada cahaya. Barang siapa yang memegang isi Al-Qur'an, maka dia akan berjalan di atas bumi ini dengan cahaya, tidak bingung di dalam hidup, mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah SWT telah memilih turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah telah memilih turunnya Al-Quran di bulan Ramadan di antara sekian banyak bulan yang ada selama 1 tahun. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bukti yang nyata dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan dia adalah pembeda antara yang benar dengan yang batil. Ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di antara amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dahulu Nabi SAW beliau memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lebih banyak daripada apa yang beliau baca di selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Allah telah mengkhususkan ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Mengkhususkan bulan Ramadan dengan ibadah puasa yang merupakan rukun Islam. Puasa Ramadan adalah termasuk rukun, dan dia adalah kewajiban, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara, kemudian beliau menyebutkan rukun Islam, di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa 1 bulan ini, ya, Allah pilih di antara sekian banyak bulan, ada 12 bulan, dilakukan kewajiban yang mulia ini di bulan Ramadan. Ya, dan mulai diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Dan Nabi SAW selama hidupnya melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini 9 kali, dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah disyariatkan di dalamnya salat tarawih.
sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan tentang keutamaan melakukan salat malam atau dinamakan dengan salat tarawih di bulan Ramadan ini dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah, dan bahwasanya pahalanya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan jadi maksud dengan dosa yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka jumhur ulama mengatakan tidak diampuni dosanya kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak diampuni dengan sebab amal soleh, akan tapi karena taubat nasuha yang dilakukan oleh seseorang. Di antara keutamaannya, di dalam bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis tadi, lillahi fihi lailah hiya khairun min alfi syahr. Bagi Allah di dalam bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu mengamalkan amalan pada malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang beribadah di malam tersebut, melakukan amalan yang saleh di malam tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut selama lebih daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan kurang lebih berapa tahun? 83 tahun. Seandainya kita melakukan salat malam di malam tersebut, maka dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mendapatkan ganjaran orang yang salat selama lebih dari 83 tahun. Membaca Al-Quran di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah, sehingga kita akan mendapatkan ganjaran orang yang melakukan membaca Al-Quran selama lebih dari 83 tahun dan seterusnya. Maka ini adalah karunia yang besar, dan jarang di antara manusia yang sampai umurnya pada 83 tahun. Tapi apabila dia diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa beramal di malam tersebut, ya, maka ini adalah taufik dari Allah. Dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, dilipat gandakan amalannya sebagaimana dalam ayat di dalam surat Al-Qadr, demikian pula di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian di dalamnya ada pembebasan dari neraka. Di dalamnya ada pembebasan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Beliau mengatakan, wahai, atau disebutkan dalam hadis bahwasanya ada yang memanggil di bulan tersebut. Wa nada munadin, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Panggilan bagi orang yang menginginkan ketaatan kepada Allah apabila datang bulan Ramadan, maka menghadaplah wahai orang yang mencari kebaikan. Dan wahai orang yang mencari kejelekan, mencari kemaksiatan, aqsir, pergilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah SWT pada malam tersebut atau di bulan Ramadan memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka.
Allah memiliki orang-orang hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka. Kapan? Wadzalika fi kulli lailah. Pembebasan tersebut dilakukan setiap malam. Jadi setiap malam ada saja orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makna hadis ini adalah orang yang berdosa yang seharusnya dia berhak mendapatkan azab di dalam neraka dibebaskan oleh Allah sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian di antara keutamaannya umrah di bulan ini mendapatkan pahala haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Beliau berkata kepada seorang wanita Ansar, apabila datang bulan Ramadan, maka hendaklah engkau melakukan umrah, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan ini sebanding dengan melakukan haji. Umrah di bulan Ramadan ini sebanding dengan melakukan haji. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan bulan ini. Ini adalah beberapa keutamaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian di sana atau poin yang ketiga adalah tentang bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan ini. Di sana ada beberapa cara dan amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyambut bulan yang mulia ini. Setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan bulan tersebut, dan ini adalah musim kebaikan, dan belum tentu kita bisa menemui bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya, maka marilah kita sambut bulan ini dengan sambutan yang baik. Di antaranya yang pertama adalah seperti tadi, ya, kita gembira dan bahagia ketika menyambut bulan ini. Ya, camkan di dalam diri kita dan masukkan di dalam hati kita kegembiraan. Ya, dan kita berikan kabar gembira kepada orang lain. Berikan kepada mereka semangat, motivasi untuk bisa sama-sama mendapatkan bulan ini. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan mulia ini. Disebutkan bahwasanya dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah minta disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Jadi setelah bulan Ramadan 6 bulan mereka meminta kepada Allah supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau sudah, maka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka meminta kepada Allah supaya disampaikan pada bulan ini. Maka di antara caranya adalah berdoa. Kemudian yang kedua, kita melihat apakah kita pada bulan Ramadan yang telah lalu masih ada di sana hutang atau tidak. Ya. Dan kita mengingatkan orang lain, terutama keluarga kita, karena menunaikan hutang puasa di bulan Ramadan ya adalah sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia melakukan safar di bulan Ramadan sehingga dalam keadaan lemah dan dia berbuka, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain.
mengganti hari-hari yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Barang siapa yang mengganti hari-hari yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu setelah melewati bulan Ramadan berikutnya, maka harus membayar fidyah apabila dia adalah orang yang tidak punya uzur. Jadi kalau selama 11 bulan kemarin sebenarnya dia mampu untuk mengganti hari-hari tersebut dan dia punya kesempatan, dan dia orang yang sehat, cuma dia tunda-tunda sehingga datang bulan Ramadan berikutnya dan dia belum mengganti puasanya. Orang yang demikian maka harus membayar fidyah dari setiap hari yang dia hutang, ditambah lagi dia harus tetap membayar hutang tersebut, yaitu hutang puasa tersebut. Ini apabila tidak memiliki uzur. Adapun yang memiliki uzur, ya seperti seorang wanita yang hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil lagi misalnya, maka dalam keadaan demikian dan dia dalam keadaan lemah, tidak bisa berpuasa dan belum bisa mengganti puasa pada tahun tersebut, ya kalau dia memiliki uzur maka dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah karena sebab ia menunaikan atau mengganti puasa tersebut. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah memiliki azam, memiliki tekad, semangat, rencana untuk bisa mengambil faedah di bulan Ramadan tahun ini. Ya, kita harus punya jadwal. Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Banyak manusia untuk urusan dunia, apalagi urusan dunia tersebut sesuatu yang tidak terulang dan hanya terjadi beberapa hari, mereka sudah merencanakan di jauh-jauh hari. Saya akan demikian, saya akan demikian. Karena di sana hanya 2 hari, di sana hanya 3 hari, maka tidak ingin terlewatkan 1 menit pun untuk ia bisa menikmati. Ini dalam urusan dunia banyak di antara manusia yang sudah membuat jadwal, sudah membuat rencana dan seterusnya. Maka hendaklah seseorang di dalam urusan akhirat dia lebih memperhatikan. Bulan Ramadan ini hanya datang sebentar, hanya 1 bulan. Maka hendaklah dari sekarang dia sudah berencana apa yang akan dia lakukan selama bulan tersebut. Memiliki target, memiliki jadwal, ya, memiliki rencana, sudah tersusun rapi, sehingga apabila datang bulan tersebut dia dalam keadaan sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Setiap hari mau membaca berapa juz misalnya, ya, targetnya selama 1 bulan khatam sekali atau 2 kali. Setiap hari sedekah berapa yang akan dia keluarkan. Rencana akan i'tikaf di mana, maka dia sudah punya rencana bagaimana supaya selama bulan Ramadan ini dia benar-benar bisa maksimal di dalam ibadah, tidak seperti Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Usahakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dari semenjak awal bulan Ramadan, ya, karena tidak akan terasa seseorang melewati bulan-bulan tersebut, ya, melewati bulan tersebut, ya. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1, tahu-tahu kita sudah berada di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka dari awal, ya, kita sudah, ya, canangkan dan kita sudah rencanakan apa yang akan kita lakukan pada bulan tersebut. Maka ini diantara, ya,
bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian di antara caranya adalah seseorang menyiapkan diri dengan ilmu. Menyambut bulan Ramadan dengan membekali diri dengan ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Usahakan tahun ini sungguh-sungguh kita masuk bulan Ramadan dan kita sudah menguasai hukum-hukum dan fikih yang berkaitan dengan puasa. Jangan kita masuk ke bulan Ramadan sementara kita belum menguasai ilmu tersebut. Di antaranya yang harus kita pelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Baca kembali yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan di sana ada kitab-kitab yang sudah mengumpulkan hadis-hadis tersebut, seperti Bulughul Maram karya Ibnu Hajar. Maka kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, berkaitan dengan keutamaannya, berkaitan dengan perkara-perkara yang disunahkan selama berpuasa. Di sana ada mengakhirkan sahur, mendahulukan berbuka, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan salat tarawih. Kemudian juga yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan merusak puasa seseorang. Maka ilmu-ilmu seperti ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaklah kita mempelajarinya. Usahakan sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah mengulang kembali. Dan aib, dan tentunya sesuatu yang kurang sekali apabila seorang muslim setiap tahun dia melakukan puasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Puasa di bulan Ramadan dilakukan setiap tahun, dan sudah berapa tahun kita melakukan puasa. Maka tentunya sangat kekurangan sekali dan sangat aib rasanya apabila seorang muslim ataupun muslimah dia tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau masalah haji biasa, karena haji hanya sekali seumur hidup. Seandainya seseorang tidak tahu bagaimana dia tawaf, bagaimana dia wukuf dan seterusnya, ini lumrah yang demikian. Tapi kalau puasa Ramadan ini setiap tahun kita lakukan, maka sepantasnya lah sebelum masuknya bulan tersebut kita sudah membaca kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Demikian pula menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan di situ fikih dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait apa yang kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang diberikan taufik bisa mendapatkan bulan tersebut dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan membuka lembaran yang baru, lembaran yang bersih, kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, kehidupan yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya dan juga jawab. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, silakan ditulis dengan kertas. Diutamakan pertanyaannya adalah berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini.
Pertanyaan yang pertama, apakah agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kita harus beribadah di masjid atau kita juga bisa mendapatkan di rumah pada malam tersebut? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak harus seseorang berada di dalam masjid. Tidak harus seseorang untuk mendapatkan malam tersebut dia berada di dalam masjid. Hanya saja Nabi SAW mensyariatkan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan dahulu Nabi SAW apabila masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Kemudian istri-istri beliau SAW melakukan i'tikaf sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa disyariatkan i'tikaf? Dan jadi maksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dan memutus koneksi dengan makhluk. Disyariatkan yang demikian adalah usaha dari seorang hamba supaya ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dia dalam keadaan baik, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah, konsentrasi di dalam ibadahnya, sehingga selama 10 hari yang terakhir dia sudah berada di dalam masjid. Orang yang di siang harinya di masjid, malam harinya juga dia di masjid bersama yang lain, bersemangat di dalam beribadah, melihat yang lain semangat, ikut semangat. Yang sebelumnya mungkin kalau dia sendiri dia malas, ya, tetapi ketika dia bersama orang lain maka dia semangat untuk melakukan ibadah. Maka orang yang demikian diharapkan dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dari malam Lailatul Qadar, ya, dan maksimal. Berbeda dengan orang yang berada di luar, ya, maka tentunya di sana banyak godaan. Apalagi di rumah, di sana banyak godaan. Seseorang mau membaca Al-Quran, ya, ada tamu, ya. Seseorang mau sholat malam lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya, ya, ada godaan di sana, ya, sehingga menjadikan dia malas untuk melakukan sholat malam, ya. Oleh karena itu disyariatkan i'tikaf ini seseorang sudah dikarantina di dalam masjid, ya, supaya menjaga keimanan dia, menjaga semangat dia di dalam beribadah, sehingga ketika datang malam Lailatul Qadar dia dalam keadaan baik dan maksimal. Inilah maksudnya. Jadi bukan merupakan pembatasan bahwasanya malam Lailatul Qadar hanya didapatkan oleh orang yang berada di dalam masjid. Tetapi tentunya orang yang berada di dalam masjid dan dia sedang dalam keadaan i'tikaf, ya, dia insya Allah lebih maksimal mendapatkan keutamaan malam tersebut, ya. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang ingin mendapatkan keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan? Bagaimana cara yang sesuai dengan syariat? I'tikaf di bulan Ramadan disyariatkan bagi laki-laki maupun wanita. Sebagaimana dalam hadis tadi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setelah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, mereka melakukan i'tikaf sepeninggal Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya i'tikaf bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk wanita. Tapi perlu
perhatikan beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di antaranya boleh seseorang wanita melakukan i'tikaf yang pertama apabila dia mendapatkan izin dari walinya. Ia mendapatkan izin dari walinya, dari suaminya atau dari bapaknya. Kalau dia tidak diizinkan maka tidak diperbolehkan. Dia mentaati suaminya itu lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, aman dari fitnah. Aman dari fitnah, artinya tempat dia beriktikaf itu adalah tempat yang aman. Tidak dikhawatirkan ada mudarat, ya, ada fitnah. Kalau sampai dikhawatirkan terjadi fitnah, ada mudarat bagi wanita tersebut, maka tidak diizinkan bagi wanita tersebut untuk melakukan i'tikaf. Jadi itu adalah dua syarat yang utama. Yang pertama adalah izin dari wali, kemudian yang kedua adalah ya amannya tempat yang digunakan untuk i'tikaf ya dari fitnah, dari kerusakan. Adakah lafaz niat Ramadan dan imsak? Kalau yang dimaksud adalah niat untuk melakukan puasa dengan cara melafadzkan, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Padahal beliau tadi disebutkan 9 kali menemui bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke-10. Seandainya disyariatkan mengucapkan lafaz niat berpuasa, tentunya sudah dinukil untuk kita. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih atau yang hasan. Tapi ternyata tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW melafadzkan niat puasa dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah niat di dalam hati, maka ia harus. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di dalam hatinya untuk berpuasa, maka dia tidak ada puasa. Menunjukkan tentang kewajiban melakukan niat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah cukup ya seseorang meniatkan berpuasa selama 1 bulan di awal Ramadan, atau diharuskan dia untuk memperbaharui niat setiap harinya, setiap malam. Dan yang lebih hati-hati ya seseorang memperbaharui niatnya setiap malam. Dan orang yang melakukan sahur berarti dia sudah niat, karena dia tidak melakukan sahur kecuali ada niat di dalam hatinya untuk melakukan puasa. Adapun imsak, yaitu menahan diri dari makan dan juga minum kurang lebih 10 menit ya sebelum datangnya azan subuh, maka ini juga tidak ada dalil yang demikian. Ya, diperbolehkan seseorang makan dan juga minum sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hendaklah kalian makan dan juga minum sampai jelas bagi kalian ya benang putih dengan benang yang hitam minal fajr, dari waktu subuh. Maksudnya adalah makanlah dan minumlah kalian sampai datang waktu subuh. Dan dahulu Nabi SAW mengakhirkan sahur, ya, makan dan juga minum sampai menjelang sahur, ya, sampai menjelang sahur. Disebutkan dalam hadis jaraknya ya antara terakhir kali beliau makan dan juga minum sampai qomat itu bacaan orang yang membaca 50 ayat. Ini adalah waktu yang sangat ya sedikit antara selesai beliau makan minum dengan qomat, bukan dengan adzan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya adalah mengakhirkan sahur ya
dan tidak ada di sana ya istilah hati-hati, kemudian menahan diri dari makan dan minum yang 10 menit sebelum adzan. Bahkan sunnah Nabi SAW adalah mengakhirkan sahur sampai menjelang adzan. Nah, dan siapa orang yang lebih berhati-hati? Tentunya Rasulullah SAW. Orang yang paling berhati-hati menjaga puasanya adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Tapi mereka tidak pernah melakukan imsak ini. Artinya mereka makan dan minum sampai akhir, ya, sampai menjelang adzan. Dan tentunya mereka lebih baik daripada kita. Seandainya ini adalah perbuatan baik, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bagaimana tugas dan tanggung jawab DKM tentang muslimin atau muslimat yang akan beriktikaf? Konsumsi atau tempat istirahat. Nah, ini adalah ladang yang bagus, kesempatan yang bagus bagi para DKM masjid untuk mendapatkan pahala yang besar, ya, kalau dia bisa memberikan servis dan pelayanan kepada para mu'takifin, maka ini adalah tentunya ya pahala yang besar bagi mereka. Ya, disiapkan ya tempat ibadah ini, ya masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu dan digunakan untuk sholat Jumat, ya, disiapkan untuk orang-orang yang beriktikaf. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT menyuruh ya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam ya untuk membersihkan Masjidil Haram bagi orang-orang yang sholat, bagi orang-orang yang iktikaf. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Hendaklah kalian berdua, wahai Ibrahim dan juga Ismail. Bayangkan seorang nabi, dan dia adalah bapaknya para nabi, diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan masjid. Kenapa dibersihkan? Untuk orang-orang yang sholat, untuk orang-orang yang tawaf, wal-'akifin, dan juga untuk orang-orang yang beriktikaf. Demikian pula orang-orang yang ruk'is sujud, orang-orang yang rukuk dan juga sujud. Maka kalau memang bisa ya melakukan kegiatan ini, maka ini tentunya sekali lagi ya ganjaran yang besar insyaallah bagi mereka. Bagaimana kita memudahkan para mu'takifin tersebut bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya di malam-malam tersebut dan di hari-hari tersebut. Kita berikan kemudahan yang disediakan konsumsi, karena orang yang sedang iktikaf tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kita usahakan bagaimana mereka tidak usah keluar dari masjid. Kita sediakan makanan, ya, kemudian juga diberikan fasilitas yang sehingga mereka bisa lebih khusyuk di dalam iktikafnya. Ya, sekali lagi ini adalah khair azim, kebaikan yang besar dan ganjaran yang besar insyaallah bagi orang-orang yang menjadi panitia dalam acara ini. Mengapa masih banyak orang muslim yang tidak terpengaruh di bulan Ramadan, perilakunya biasa-biasa saja? Iya, di antaranya adalah karena ketidaktahuan dia atau berpalingnya dia dari mempelajari keutamaan bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah berpalingnya dari mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, sehingga dia tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang lain, ya, tentang besarnya keutamaan bulan Ramadan, dan sangat ruginya orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan sementara dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan,
raghima anfu rajul. Sungguh terhina, sungguh rugi seseorang. Kemudian beliau menyebutkan 3 golongan, ya, di antaranya adalah man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi seseorang dan sungguh terhina seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, rugi dan sangat terhina. Orang yang keluar bulan Ramadan, orang lain mendapatkan ampunan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana tidak? Malam-malam di bulan Ramadan kita disunahkan untuk melakukan sholat tarawih. Ya, dan tadi disebutkan dalam hadis barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, itu sholat tarawih, karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Sekali dia sholat tarawih, ya, di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Siangnya melakukan puasa Ramadan, dan Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Malamnya melakukan amal soleh dan diampuni dosanya. Siangnya berpuasa dan diampuni dosanya. Selama berapa hari? 1 hari? 1 bulan. Ya, kesempatan yang banyak bagi dia untuk diampuni dosanya. Ternyata orang ini 1 bulan mendapatkan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Berarti keterlaluan. Ya, terlalu meremehkan. Puasanya tidak benar, menyanyiakan salat tarawih. Makanya Nabi SAW mengatakan sungguh terhina orang yang melalui bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan itu sementara belum diampuni dosanya. Ya, maka diingatkan yang lain dan diberikan semangat mereka untuk bisa memanfaatkan bulan ini dengan baik. Apakah mengagendakan kajian di malam-malam i'tikaf termasuk hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW? Tidak masalah ia melakukan kajian, dan kajian ini termasuk amal soleh. Ya, seseorang menghadiri majelis ilmu ini termasuk amal soleh, dan ini dilakukan oleh para atau sebagian masyayikh, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah. Pada malam-malam i'tikaf beliau memberikan apa? Kajian. Dan terakhir kali, ya, ketika saya pertama kali menemui bulan Ramadan di Madinah, ya, itulah terakhir kali beliau menyampaikan ceramah di malam-malam i'tikaf di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Kemudian beliau meninggal dunia pada tanggal 15 Syawal kurang lebih. Ya. Jadi tidak masalah. Dan kita utamakan apabila memang ingin memberikan kajian dalam masalah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Tafsir misalnya. Ya. Karena kita bulan Ramadan ini adalah bulan apa? Bulan Al-Qur'an. Ya, sebagian ulama dahulu kalau sudah memasuki bulan Ramadan sudah semuanya adalah Al-Qur'an. Ya, semuanya adalah Al-Qur'an. Maka kalau ingin mengadakan kajian pada hari-hari tersebut, ya, maka nasihat saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an seperti tafsir misalnya. Ya, kita sampaikan. Ya. Bagaimana bila sedang bersafar yang lebih dari 2 pekan? Apakah tetap melakukan i'tikaf? Tidak masalah. Makanya
sunnahnya iktikaf itu berada di satu di antara 3 masjid yang utama, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dan tentunya orang yang akan ke sana harus melakukan safar, bepergian. Ya, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak berpayah-payah untuk melakukan ibadah bepergian jauh ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengatakan la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Yang menunjukkan tidak masalah seorang melakukan i'tikaf dan dia safar ke Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram misalnya. Ya, bagaimana supaya rajin berpuasa tetapi badan tidak kurus? Dan penjelasan ziarah kubur sebelum dan setelah bulan Ramadan. Resiko ya. Ya, dan insyaallah di dalam syariat Allah ini ada hikmah yang dalam. Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, banyak hikmah yang didapatkan apabila seseorang berpuasa. Ya, karena seseorang yang berpuasa maka akan menyempitkan jalan darah. Ya, dan syaitan di dalam sebuah hadis ini berjalan ya di dalam badan manusia di jalan-jalan darah. Apabila kita sempitkan, maka bisikan-bisikan syaitan kepada manusia ini akan lebih diminimalkan, bisa lebih dikecilkan. Ini diantara hikmahnya. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Dan riset menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa maka dia akan lebih sehat daripada yang lain. Kita tahu bahwasanya penyakit-penyakit yang ada itu kalau ditelusuri itu sebabnya adalah dari makanan. Ya enggak? Darah tinggi, asam urat, ya, jantung, semuanya rata-rata adalah dari sebab apa? Makanan. Tapi kalau seseorang berpuasa dan rajin berpuasa maka ini adalah lebih baik bagi dirinya. Baik. Kemudian tentang penjelasan ziarah kubur sebelum dan setelah bulan Ramadan. Ziarah kubur ini disunahkan kapan saja. Tidak ada di sana waktu khusus dan waktu yang diutamakan untuk berziarah kubur. Nabi SAW menyuruh secara mutlak, zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur. Ya, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini kapan saja silakan kita berziarah kubur, tidak ada waktu yang khusus ya yang utama untuk melakukan ziarah kubur. Oleh karena itu, jangan kita mengkhususkan dan meyakini keutamaan berziarah misalnya di waktu Jumat, atau mengkhususkan ziarah kubur sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita lihat ya kuburan-kuburan ramai dengan ya penziarah sebelum bulan Ramadan, atau ketika hari raya Idul Fitri. Maka kalau mengkhususkan ziarah dengan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Tapi apabila seseorang memang dia tidak ada waktu kecuali hari Jumat, tidak ada waktu kecuali hari Sabtu, maka silakan. Ya, seseorang bekerja selama 1 pekan dan tidak ada kesempatan untuk berziarah kubur kecuali hari Ahad. Ya, maka yang demikian tidak masalah. Yang dilarang adalah apabila mengkhususkan. Apakah setelah sholat tarawih masih bisa sholat tahajud? Boleh. Ya, boleh seseorang melakukan sholat lagi setelah sholat tarawih. Bahkan seandainya dia sudah melakukan witir pada sholat tarawih,
maka di malam harinya boleh dia melakukan sholat tahajud. Ya, boleh dia melakukan sholat tahajud. Yang penting dia tidak melakukan witir 2 kali. Karena dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la witraini fil lailah. Tidak boleh melakukan 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak boleh dia melakukan 2 witir dalam satu malam. Seandainya dia mau sholat lagi, ya, maka silahkan dia sholat lagi, tetapi tidak melakukan witir kembali. Dan sebagian guru kami seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau di antara yang beliau sampaikan, apabila seseorang memang ingin melakukan sholat malam lagi dan dia ikut sholat tarawih setelah sholat isya, dan di situ ada sholat witirnya, ketika imam salam dari sholat witir dia berdiri lagi. Ya, ketika imam salam dari sholat witir, maka dia, ya, makmum tersebut yang ingin melakukan sholat tahajud di malam hari, dia berdiri lagi menggenapkan menjadi 2 rakaat. Ya, kalau witirnya dia melakukan 1 rakaat saat itu, maka digenapkan menjadi 2 rakaat. Jadi niat dia saat itu berbeda dengan niat apa? Imam. Imamnya niat sholat witir, sementara dia tidak niat sholat witir. Boleh ya, demikian. Ya. Bolehkah kita beriktikaf di masjid yang sering melakukan ibadah bid'ah? Boleh, tidak masalah. Yang penting kita tidak ikut, ya, acara tersebut, ya, tidak mengikutinya. Karena yang penting dalam iktikaf adalah masjid yang digunakan di situ sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, sehingga tidak perlu lagi dia keluar untuk mencari masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya, boleh saja dan sah-sah saja. Yang penting dia tidak ikut acaranya. Cuma mana yang lebih afdal? Ya, dia bisa mendapatkan masjid yang sudah, ya, kenal dengan sunnah, yang sudah hidup di dalamnya sunnah, atau di masjid yang tadi misalnya, yang masih banyak dilakukan acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka tentunya iktikaf di masjid yang sudah kondusif dan rata-rata sudah kenal sunnah ini lebih baik, ya, dan lebih khusyuk di dalam ibadahnya. Ya. Apa saja 8 pintu surga? Disebutkan dalam hadis di sana ada Ar-Rayyan, ya, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang ahli siyam, yaitu orang-orang yang memang ahli dalam berpuasa di dunianya, tidak memasukinya kecuali mereka. Dan di sana ada pintu jihad, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berjihad. Dan di sana ada pintu sedekah dan seterusnya. Ya. Apa saja 7 pintu neraka? Dalam ayat disebutkan 7 pintu. Begitu saja, Allahu a'lam tentang perincian dari 7 pintu tersebut. Apakah pintu surga dan neraka berlaku dari sekarang atau setelah kiamat? Dari sekarang, ya, surga dan juga neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan pintu-pintunya sudah ada, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya, ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Mana yang lebih utama untuk seorang wanita, sholat tarawih bersama imam di masjid atau sholat sendiri di rumahnya? Yang utama sebagaimana keumuman dalam hadis bagi seorang wanita adalah sholat di rumah. Ya, yang utama bagi seorang wanita ada sholat, ya, tarawih tersebut di rumahnya. Ini yang lebih utama. Ya, tapi seandainya dia ingin sholat di masjid, maka silakan. Dan walinya tidak boleh melarang, ya, istrinya atau anaknya untuk melakukan sholat di masjid apabila mereka memang menginginkan. Sebagaimana dalam hadis
la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari masjid-masjid Allah. Jadi seandainya ada istri kita atau anak kita ya atau ibu kita ingin melakukan sholat di masjid, maka jangan kita larang, tapi kita katakan bahwasanya sholat mereka di rumah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ya, lebih baik dan lebih besar pahalanya. Kemudian kita ingatkan kalau memang ingin ke masjid, maka menjaga adab-adab. Ya, di antaranya harus sopan dan harus menjaga auratnya. Berhijab dengan hijab yang baik. Kemudian jangan dia memakai minyak wangi. Ya. Kemudian sebisa mungkin berada di shaf yang paling akhir. Karena Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang akhir. Ya, karena semakin jauh dari fitnah laki-laki. Ya. Demikian dia harus menjaga adab-adab apabila memang dia akan pergi ke masjid. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.